Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-16 berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan sabda kebenaran Kristus. Topik kali ini menjurus ke arah konsekuensi. Namun jauh sebelum itu, apa sih yang menjadi ciri khas dari jemaat di Laodikia? Saya rasa pertanyaan ini cukup familiar dan cukup sering didengar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Laodikia merupakan jemaat yang suam-suam kuku, yang berarti tidak dingin atau panas. Mereka bisa disebut yang hangat-hangat aja, mencari nyaman dan amannya saja. Atau kalau dalam bahasa Manado, air lau-lau, yang berarti air hangat. Banyak Bapak Ibu Saudara orang yang mengaku bahwa mereka ini percaya akan Allah, yang berarti mereka ini adalah orang-orang teis. Namun orang yang benar-benar ateis sangatlah jarang ditemukan. Saat ini nampaknya kita perlu menambahkan istilah yang baru untuk sejumlah besar orang yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi tidak peduli akan Allah dan kehidupan mereka sehari-hari. Maka sepatutnya mereka disebut orang-orang apateis. Nah, apateis ini terbentuk dari kata benda yang berarti kemasabodoan, dari kata apati, yaitu suatu bentuk atau wujud ketidakpedulian kita terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, kepercayaan apapun yang dianut seseorang, ia tetap hidup sebagai orang yang apateis. Imannya itu hanya menghasilkan perbedaan kecil dalam perilakunya. Begitupun Rasul Yohanes mencatat bahwa Yesus ini sebenarnya menggambarkan akan gereja di Laodikia, di mana sebagai gereja yang tidak dingin atau tidak panas. Mereka suam-suam kuku atau dapat kita sebut sebagai orang-orang apateis. Bagaimana dengan kita yang ngakunya percaya kepada Yesus? Apakah kita suam-suam kuku? Apakah kita berdoa tetapi doa kita hanyalah sebagai kewajiban? Kita ke gereja dan mungkin terlibat di dalam berbagai-bagai macam pelayanan Kristiani. Tetapi semua itu hanyalah rutinitas, seperti menyikat gigi atau membersihkan rumah. Apakah kita telah kehilangan, Bapak Ibu Saudara, kasih mula-mula? Suatu semangat yang kita miliki pada awal perjalanan rohani kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah coba kita merefleksikan kembali. Kita jadikan doa sebagai yang utama dalam kehidupan kita, di mana pemazmur pun berdoa sebagai doa yang melandasi penguatan akan Dia, di mana dia berkata, "Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka cita karena engkau?" Bapak Ibu Saudara, pemazmur pun demikian, memusatkan diri dia dengan berdoa kepada Tuhan. Bukan karena menjalankan segala sesuatu rutinitas semata, tetapi kebutuhannya, keinginan rohaninya kepada Tuhan. Maka tanpa hati yang berkobar untuk Allah, kita tidak dapat bersinar bagi Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih hari ini kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman, di mana kami diajak untuk sungguh-sungguh memusatkan diri kami untuk kembali memunculkan dan mengingat kembali kasih mula-mula yang telah Engkau berikan kepada kami, umat pilihan-Mu. Tuhan, kami rindu dan bersyukur sekali lagi untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Tri Ari Bowo, untuk saudara Evan Nathanael, untuk saudara Michael, dan untuk Ibu Wang Fang ke dalam tangan-Mu, baik setiap mereka yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan dan impian yang mereka ingin capai, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan membantu mereka. Ajarkan mereka untuk senantiasa memusatkan diri mereka kepada kasih Kristus yang telah Engkau berikan kepada setiap mereka. Tuntun dan sertai, berikan kesehatan selalu, hikmat dan kebijaksanaan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, baik mereka Tuhan yang sedang bergumul
dalam masalah apapun yang mungkin belum bisa diceritakan, tetapi kiranya Tuhan memimpin dan menyertai setiap mereka. Bantu mereka Tuhan untuk senantiasa memusatkan diri mereka dan menjadikan Engkau sebagai landasan kehidupan mereka. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin dan menyertai, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.